Tim investigasi komite turnamen dibentuk lebih cepat dari yang dibayangkan Flander. Sekelompok lebih dari 10 orang bergegas ke Akademi Shrek. Flander terkejut mengenali 2 orang yang memimpin. Dia tidak pernah menyangka bahwa panitia turnamen akan menangani masalah ini dengan sangat serius. Komite organisasi untuk kualifikasi Heaven Door City dibentuk oleh Spirit Hall dan keluarga kekaisaran Heaven Door Empire, jadi kedua pemimpin secara alami juga berasal dari kedua belah pihak. Yang mengejutkan Flander adalah bahwa pemimpin yang mewakili Spirit Hall sebenarnya adalah Aula Uskup Platinum dari Heaven Door City Spirit Temple, Salas. Dan mewakili Heaven Door Empire secara tak terduga adalah Master Sekolah 7 Harta Karun, Ning Fengzi. Nanti semua orang Akademi Shrek akan mengetahui status Ning Fengzi sebagai guru putra mahkota. Mengandalkan status ini, dia juga bisa dianggap sebagai bagian dari rumah tangga kekaisaran Heaven Door Empire. Meskipun 7 anggota Akademi Sinar Matahari Biru berubah menjadi idiot bukanlah masalah kecil, itu sama sekali tidak sampai pada tingkat yang dapat mengganggu 2 orang besar seperti Ning Fengzi dan Salas. Alasan mereka berdua datang ke Akademi Shrek bersama-sama agak lucu. Awalnya Salas juga hanya ingin mengirim bawahan. Dia sudah lama membuat rencana untuk menangani kinerja luar biasa tim Akademi Shrek dan hubungan tentatif mereka dengan Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Tetapi sebagai anggota senior Balai Roh di Kota Surga Dou, dia tentu saja tidak akan bertindak gegabah seperti brutal Dream Spirit Master Sinian. Karena itu, ia selalu menunggu kesempatan. 7 orang Akademi Sinar Matahari Biru yang berubah menjadi idiot tidak diragukan lagi memberinya alasan terbaik, dan Uskup Platinum yang sangat licik ini segera membuat persiapan untuk mengeluarkan Akademi Shrek dari turnamen. Tapi apakah Ning Fengzi akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Ketika komite organisasi membentuk tim investigasi, Ning Fengzi segera menunjuk dirinya sendiri untuk memimpin penyelidikan ke Akademi Shrek. Membiarkan Ning Fengzi pergi pasti seperti melipat, tetapi Salas juga tidak mau menyerah. Dengan posisinya, pada akhirnya masih ada jarak ke Ning Fengzi. Hubungan antara Spirit Hall dan 7 sekolah besar selalu sangat ambigu. Tak berdaya, Uskup Platinum ini hanya bisa pergi sendiri, datang ke Akademi Shrek bersama Ning Fengzi, berharap dia bisa menangani banyak hal. Jika dia melakukannya, bahkan jika posisi Ning Fengzi lebih tinggi, dia masih tidak bisa menghalangi keadilan komite organisasi. Oleh karena itu, kedua karakter bangsawan ini secara langsung membawa kader ke Akademi Shrek. Ning Fengzi bisa dikatakan melakukan hal-hal rutin seperti mengendarai kereta di jalan yang sudah dikenal. Ketika mendengar mereka telah tiba di gerbang Akademi, Flander buru-buru membawa Grandmaster dan Liu Erlong untuk menemui mereka. Sebelum keluar, Flander memperingatkan Ning Rongrong untuk tidak mengakui Ning Fengzi nanti. Yang terbaik adalah jika dia menyingkir. Din Flander, kami telah mengambil kebebasan untuk mengganggu Anda. Ning Fengzi tersenyum mengangguk ke Flander. Meskipun tidak ada banyak perbedaan antara tingkat kekuatan roh mereka, posisi mereka di dunia guru roh tetap berbeda. Flander buru-buru mengembalikan kesopanan. Tuan sekolah Ning terlalu sopan. Agar kehadiran Anda menghormati institusi kami, bawa cahaya ke Akademi Shrek kami yang sederhana. Ning Fengzi tersenyum sedikit dan melangkah setengah dari jalan, membuat perkenalan untuk Flander. Ini adalah Master Aula Kuil Roh Kota Surga Dou, Uskup Platinumnya yang mulia Salas. Dengan kelicikan Flander, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun perubahan. Dia buru-buru membungkuk sekali lagi, jadi itu Tuan Uskup Salas. Yang ini adalah Flander. Silahkan masuk. Salas memberi Flander sedikit anggukan, dan rombongan lebih dari 10 orang dipandu ke Akademi Shrek oleh trio Flander. Ning Fengzi hanya membawa Bone Douluo Durong, sedangkan Uskup Platinum Salas memiliki 12 orang. Di antara mereka ada 2 kardinal berjubah merah, serta 10 ksatria kuil dengan pakaian perak yang megah. Di dalam Spirit Hall, selain pendeta, masih ada pendirian ksatria penjaga kuil. Selain prajurit Kaisar Suci yang eksklusif untuk Istana Paus tertinggi dan prajurit Douluo yang eksklusif untuk Istana Douluo, prajurit kuil dari 2 kuil roh agung memiliki status tertinggi. Prajurit kuil ini semuanya terbentuk dari Master Roh yang luar biasa dari dalam Aula Roh, kekuatan mereka luar biasa. Kabarnya, ambang batas untuk memasuki Temple Knights adalah kekuatan roh peringkat 51. Tentu saja, persyaratan masuk ke prajurit Kaisar Suci dan prajurit Douluo bahkan lebih tinggi, mencapai peringkat 61. Dengan kata lain, prajurit kuil manapun memiliki setidaknya kekuatan tingkat Raja Roh, dan prajurit Kaisar Suci dan prajurit Douluo bahkan lebih pada tingkat Kaisar Roh atau lebih tinggi. Ini masih hanya persyaratan tingkat paling dasar untuk 3 resimen besar. Misalnya, para komandan prajurit Kaisar Suci dan prajurit Douluo sama-sama memiliki kekuatan gelar Douluo. Ini menunjukkan seberapa dalam kekuatan Spirit Hall. Memasuki Akademi Shrek,
Tatapan Salah sedikit berkedip, benar-benar membekas pemandangan di benaknya. Di masa lalu dia tidak akan pernah memperhatikan Akademi Master Roh tingkat lanjut seperti ini, tapi sekarang berbeda. Performa tim Akademi Shrek dalam turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini benar-benar mencengangkan. Meskipun dia masih tidak bisa melihatnya dengan jelas, setidaknya itu membuktikan bahwa akademi ini memupuk beberapa talenta elit. Flander langsung membawa semua orang ke ruang konferensi pertama di gedung pengajaran, dan baik tuan rumah maupun tamu duduk. Flander meninggalkan kursi kehormatan untuk Salas dan Ning Fengzi, sementara dia, Liu Erlong dan Grandmaster dengan hormat mengambil kursi terakhir. Dean Flander, Anda harus tahu tujuan kami datang ke sini. Salas mengangkat cangkir teh di depannya, meminum seteguk. Wajahnya langsung berubah jelek. Meskipun teh baru saja dituangkan, kualitas daunnya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Sebagai Master Aula Kuil Roh, Salah selalu hidup seperti seorang pangeran. Pada jam berapa dia akan minum teh yang tidak biasa seperti Stars in the Sky? Apa yang disebut bintang di langit, menggunakan bubuk daun teh yang ditaburkan ke dalam secangkir air panas, memberikan perasaan jarangnya bintang di seluruh langit. Hanya rakyat jelata termiskin yang akan minum teh seperti ini. Dan Stars in the Sky yang telah disiapkan Flander, juga adalah Stars in the Sky dari Stars in the Sky. Ning Fengzi melihat ekspresi Salas dan mengangkat cangkir tehnya untuk mempelajarinya. Flander tidak memperlakukan mereka secara berbeda, teh di cangkirnya persis sama. Dengan susah payah menahan senyum, Ning Fengzi terbatuk sekali, berkata, Dean Flander, tehmu tidak terlalu banyak. Diberi kesempatan menggunakan topik ini untuk membuat keributan, Flander menghela nafas, berkata, permisi. Akademi Shrek kami benar-benar terlalu miskin. Semua dana kami digunakan untuk membina siswa kami, dengan susah payah membesarkan beberapa anak elit. Masih beberapa tahun sebelum saya mengambil alih akademi bahwa akan ada uang untuk minum teh. Jika sebelumnya ekspresi Salas jelek, maka sekarang kulitnya benar-benar berubah pucat. Jika bukan karena mempertimbangkan posisinya, dia pasti sudah memuntahkannya. Teh berumur beberapa tahun, dan terlebih lagi kualitasnya buruk. Semburan mual membuatnya ingin muntah. Tapi melihat penampilan menyedihkan Flander, dia masih tidak bergejolak. Jika orang lain tidak punya uang, apa yang bisa Anda katakan? Dean Flander, jangan mengubah topik pembicaraan. Kami tidak datang ke sini untuk menonton sandiwara Anda. Suara Salah sudah sangat dingin. Tidak peduli siapa itu, meminum seteguk dari Stars in the Sky yang biasa, suasana hati mereka juga akan buruk. Flander dengan kosong menatap Salas, aku masih belum sempat bertanya. Apa masalah yang membawa Uskup Platinum Tuan dan Kepala Sekolah Ning untuk menghormati akademi saya dengan kehadiran Anda? Bahkan Ning Fengzi tidak bisa menahan diri untuk terengah-engah kagum. Akting Flander benar-benar dilakukan dengan sangat baik. Jika dia belum pernah bertemu dengan ini sebelumnya, dan terlebih lagi samar-samar menebak bahwa Tang San yang telah melumpuhkan para siswa Akademi Sinar Matahari Biru itu, dia juga tidak bisa tidak yakin bahwa Flander tidak tahu apa-apa. Alis Salas berkerut, di pertandingan sebelumnya, siswa akademimu melukai lawan mereka dengan serius, menyebabkan ketujuh anggota tim Blue Sun Cine Academy yang berpartisipasi menjadi bodoh. Sekarang Blue Sun Cine Academy telah mengajukan protes keras. Akibatnya, komite organisasi turnamen telah membentuk kelompok investigasi untuk melakukan penyelidikan. Apa? Murid Blue Sun Cine Academy semuanya menjadi bodoh? Flander memandang Salas dengan terkejut. Salas mendengus dingin, kamu mengajar siswa yang begitu baik. Pada usia muda, metode mereka sangat ganas. Anda harus tahu aturan turnamen. Penggunaan metode yang disengaja seperti ini benar-benar tidak dapat dimaafkan di turnamen. Apa yang dia katakan terdengar sangat biasa, tetapi semuanya menyesatkan. Selama Flander mengatakan satu kata yang salah, dia akan segera mengambil kesempatan itu. Tuduhan yang tidak adil, Tuan. Flander berdiri dengan tajam. Karena dia niaya, wajahnya agak cacat. Kedua matanya jelas memerah, Tuan Salas, kami telah dituduh secara tidak adil. Bajingan Blue Sun Cine Academy itu benar-benar berani mengajukan keluhan? 6 dari 7 siswa kami yang berpartisipasi semuanya terluka parah, 3 diantaranya bahkan mengancam nyawa. Saat ini dalam perawatan darurat oleh beberapa Master Roh sistem penyembuhan akademi kami. Dan mereka masih berani protes? Saya bermaksud untuk mengajukan protes kepada komite organisasi dan mengajukan penyelidikan. Salas mendengus dingin, kamu harus tahu yang terbaik apakah itu tuduhan yang tidak adil. Bahkan jika Anda tidak tahu, panggil siswa Akademi Shrek yang berpartisipasi hari ini.
Kami ingin melakukan penyelidikan dan mewawancarai mereka secara terpisah. Ekspresi terkejut, Flender tidak menunjukkan niat melemah sedikit pun. Dia berkata dengan tegas, tidak mungkin. Cedera anak-anak terlalu parah. Jika mereka tidak segera ditangani, apalagi berpartisipasi dalam pertandingan besok, saya khawatir itu akan mempengaruhi seluruh karir mereka sebagai Spirit Masters. Yang terpenting saat ini adalah merawat mereka. Bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan Anda? Cahaya dingin melintas di mata Salas, dengan mengatakan ini, apakah kamu menentang komite organisasi? Saya dapat mengambil tindakan Anda sebagai menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Komite organisasi turnamen kemudian akan memiliki hak untuk menyerang Akademi Shrek dari turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental tahun ini. Tunggu sebentar. Ning Fengzi tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, hanya diam-diam menonton diskusi Flender dan Salas. Sekarang dia dengan santai berkata, "Yang mulia, doktrin hukum tidak dapat melebihi alasan. Siswa yang berpartisipasi di Akademi Shrek terluka parah. Tampaknya tidak pantas untuk gegabah membuat keputusan bahkan sebelum menyelidiki." Salas dengan tenang berkata, "Akademi Shrek saat ini menolak penyelidikan siswa yang berpartisipasi. Ini sendiri merupakan masalah yang signifikan. Bagaimana Anda percaya itu harus ditangani, Kepala Sekolah Ning? Jika kita bahkan tidak bisa bertanya, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah?" Ning Fengzi menoleh ke Flender, berkata, "Dean Flender, apakah semua anggota institusi bangsawan Anda yang bersaing dalam kondisi serius? Saya ingat waktu itu masih ada satu siswa yang sehat. Apakah mungkin untuk membiarkan dia bekerja sama dengan pertanyaan kita? Hal ini berkaitan dengan keadilan turnamen. Saya akan meminta Anda untuk bekerja sama." Dalam kegelisahan, mata Flender benar-benar merah, seolah-olah dia akan menangis. Kenapa kita harus diselidiki? Karena turnamen ini adil, para juri seharusnya melihat situasi saat itu. Anggota Blue Sun Cine Academy yang bersaing menggunakan kemampuan fusi 7 roh, jangan bilang itu mudah. Jika siswa kami tidak memblokir serangan mereka, mungkin tidak ada yang bisa kembali hidup-hidup. Semua orang bisa melihat bahwa siswa kami hanya melawan secara pasif, kami tidak pernah melakukan kesalahan. Jika komite organisasi turnamen masih ingin mengeluarkan kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sebuah cahaya bersinar di mata Salas, kau sendiri yang mengatakannya. Flender memelototi Salas, "Yang mulia, apa artinya membidik Akademi Shrek kami seperti ini?" "Baiklah, saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengeluarkan Akademi Shrek kami dari turnamen. Xiao Gang, besok kita akan pergi ke Kota Suci untuk mengunjungi Yang Mulia Paus, dan meminta Yang Mulia Paus untuk memberi kami keadilan." Ning Fengzi agak cemas memberi isyarat kepada Flender dengan matanya. Dia tidak tahu mengapa Flender yang selalu cerdik tiba-tiba menjadi begitu impulsif. Mungkinkah anak-anak itu benar-benar terluka, membuat Flender tidak bisa mengendalikan emosinya? Flender tampaknya tidak melihat sinyal Ning Fengzi, dan sambil mengaum di Salas, dia berulang kali memukul meja. Memalukan. Seorang ksatria kuil melangkah maju, dan pancaran kekuatan roh berkobar di 10 ksatria kuil. Kedua kardinal itu juga berdiri. Selama Salas memberi perintah, mereka akan segera bertindak. Salas juga mengabaikan Flender, menoleh untuk melihat Ning Fengzi ke sisinya, berkata, "Tuan Sekolah Ning, Anda juga telah melihatnya. Akademi Shrek merajalela, menolak penyelidikan komite organisasi. Tanpa proses yang semestinya, bagaimana kita bisa membenarkan diri kita sendiri ke akademi pesaing lainnya? Ini..." Meskipun Ning Fengzi ingin membantu, saat ini dia tidak berdaya. Salas kemudian menoleh ke Flender, mencibir, "Anda ingin mengajukan banding ke Paus Agung? Kemudian Anda dapat berangkat sekaligus. Sebagai akibat dari Akademi Shrek yang melanggar peraturan turnamen, dengan ini saya menyatakan." Dia baru saja mengatakan ini ketika tiba-tiba, sebuah suara memotongnya, "Tunggu sebentar." Kali ini Grandmaster yang angkat bicara. Meskipun dia tidak gelisah seperti Flender, wajahnya pucat, Salas berpikirlah dengan jernih sebelum Anda membuat keputusan. "Siapa kamu untuk menggunakan nama Uskup Platinum Tuan secara langsung?" Salah satu kardinal segera menegur. Tepat ketika Salas akan melanjutkan pidatonya, menendang Akademi Shrek keluar dari turnamen, Grandmaster tiba-tiba menjentikan tangannya, dan sesuatu terbang keluar dari lengan bajunya, langsung ke Salas. Tanpa perlu Salas melakukan apapun, seorang ksatria kuil dengan cepat melangkah di depannya, satu tangan menyerang benda itu, kekuatan roh tiba-tiba meletus. Pada saat yang sama, ksatria kuil lainnya bereaksi dengan cepat,
langsung mengelilingi Flander, Grandmaster dan Liu Erlong. Tahan! Satu tangan tiba-tiba menjulur, menghalangi tangan Ksatria Kuil itu, membentuk penghalang inkorporeal yang sepenuhnya mengelilingi serangan kekuatan roh itu. Anehnya, tidak ada jejak tabrakan energi. Kekuatan roh Temple Knight menghilang begitu saja seperti salju yang mencair. Yang bertindak bukanlah Ning Fengzi, atau siapapun dari Akademi Shrek, melainkan Uskup Platinum Salas sendiri. Melihat tindakan Salas, segitiga besi emas tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil pada saat yang bersamaan. Meskipun Ksatria Kuil tidak terlalu kuat dibandingkan dengan Flander dan Liu Erlong, ketika Ksatria Kuil itu menyerang, ada 5 cincin roh yang berkilauan di sekelilingnya, dia jelas adalah Raja Roh di atas peringkat ke-50. Tetapi ketika Salas telah bertindak setelah dia, serangannya telah tiba lebih dulu, dan tanpa menggunakan rohnya dengan mudah membubarkan serangan telapak tangannya. Segitiga besi emas secara alami juga dapat membubarkan serangan Raja Roh, tetapi melakukannya dengan mudah seperti yang dilakukan Salas masih tidak mungkin. Flander diam-diam berpikir bahwa bahkan jika orang ini tidak memiliki kekuatan judul Douluo, dia seharusnya sudah sangat dekat. Spirit Hall benar-benar sangat dalam. Salas menggunakan satu tangan untuk memblokir serangan Ksatria Kuil itu, sementara tangan lainnya menangkap benda yang dilempar oleh Grandmaster kepadanya. Dia melihat Ksatria Kuil di sekitarnya dengan wajah setenang air. Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini kalian semua. Kapan aku membiarkanmu pindah? Ksatria Kuil jelas tidak mengerti mengapa Uskup Platina tiba-tiba marah, tetapi tidak ada yang berani menolak, dan ke-10-nya segera meninggalkan ruangan dengan sedih. Salas bahkan tidak perlu melihatnya untuk mengetahui apa yang mendarat di tangannya. Punggungnya terasa lembab, dan bersama dengan para Ksatria Kuil yang meninggalkan ruangan, sedikit keringat muncul di dahinya. Ekspresi wajahnya jelas agak moderat, dia membungkuk kepada Grandmaster, salam penatua. Grandmaster dengan acuh tak acuh menyapu matanya, semuanya duduk. Flander mencibir dalam hati, tetapi Ning Fengzi sangat heran. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat ubin apa itu. Ubin surat perintah tertinggi Spirit Hall dikeluarkan untuk staf Spirit Hall, memiliki 6 simbol, ubin ini juga memiliki nama lain, Spirit Pontifurit. Siapapun yang memegang ubin ini akan memiliki senioritas sesepuh Spirit Hall, atau bahkan lebih seperti Paus Agung secara pribadi. Meskipun Salas tahu bahwa Grandmaster memiliki hubungan yang teduh dengan Istana Suci, dia tidak menyangka dia benar-benar memegang surat kepausan tertinggi. Faktanya, Spirit Hall memiliki 3 surat kepausan tertinggi di luar, yang diberikan kepada masing-masing dari 3 sekte teratas dari 7 sekolah besar. Bahkan guru sekolah ubin 7 harta karun Ning Fengzi di sebelahnya tidak bisa dengan santai mengambil lencana otoritas paus tertinggi ini. Siapa yang mengira bahwa Grandmaster benar-benar memiliki benda ini? Mungkinkah ini yang keempat? Beberapa ingatan terpisah muncul di benaknya. Salas tidak bisa menahan hatinya untuk tiba-tiba jatuh. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan di sini hari ini, apapun yang terjadi. Saat ini masih ada Ning Fengzi di sebelahnya. Jika dia sedikit tidak sopan dan itu keluar, maka dia tidak akan tetap menjadi Uskup Platinum. Tampaknya posisi Uskup Platinum di Spirit Hall adalah yang kedua setelah Paus tertinggi. Tetapi pada kenyataannya, meskipun mereka memegang banyak kekuasaan, mereka masih tidak memiliki wewenang untuk benar-benar membuat keputusan. Selain Paus tertinggi, Aula Roh masih memiliki istana penatua yang tersembunyi. Itu adalah inti dari kekuatan Spirit Hall. Hal-hal besar semuanya membutuhkan keputusan istana penatua. Dalam pemungutan suara, bahkan Paus Agung hanya memiliki 3 suara. Tapi Elder Palace menampung sebanyak 7 orang. Bila perlu, selama ke-7 orang ini setuju, mereka bahkan dapat menggulingkan Paus tertinggi. Dan orang-orang dengan surat kepausan tertinggi, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan penatua sejati, mereka masih memegang posisi penatua kehormatan dan memiliki kualifikasi untuk langsung memasuki istana penatua. Meskipun 3 sekte teratas dari 7 sekolah besar selalu memiliki jarak dengan Spirit Hall, mereka masih memegang kekuatan monumental dan berdiri bersama. Oleh karena itu, bahkan Spirit Hall tidak berani menyinggung mereka dengan ringan. Grandmaster tidak hanya lahir dari sekolah Blue Lightning Tiran Dragon, tetapi sekarang dia juga memiliki benda ini. Salas tidak berani lancang. Kedua tangan menggenggam surat kepausan tertinggi, dia dengan hormat menyerahkannya kepada Grandmaster. Tolong ambil kembali, penatua. Grandmaster mengambil surat kepausan tertinggi tetapi tidak menyimpannya, hanya meninggalkannya di depannya, dengan acuh menyapu Salas dengan pandangan, mengeluarkan surat kepausan tertinggi bukan dengan maksud mengganggu yang mulia. Saya hanya berharap Akademi Shrek kami dapat memperoleh keadilan. Setiap siswa di tim Akademi Shrek adalah guru roh jenius yang telah kami bina dengan sepenuh hati.
Saya tidak ingin luka mereka menjadi lebih serius sebagai akibat dari pertanyaan ini, mempertaruhkan efek seumur hidup. Jika Tuan Uskup benar-benar ingin menginterogasi mereka, maka tolong tunggu sampai kondisi luka mereka membaik. Meskipun Salas tidak mau, dengan intimidasi dari surat kepausan tertinggi, apa yang bisa dia katakan? Kecuali paus tertinggi atau anggota istana penatua ada di sini, staf balai roh yang hadir tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan apapun. Saya terburu-buru. Karena seperti ini, penyelidikan ini diberhentikan. Saya akan mengambil cuti saya. Salas hanya menggunakan masalah ini untuk tujuannya sendiri. Masalah hidup atau mati Akademi Sinar Matahari Biru tidak ada hubungannya dengan dia. Awalnya dia ingin berpura-pura tidak tahu siapa Grandmaster itu. Tetapi sekarang setelah surat paus tertinggi muncul di depan semua orang, jika dia tidak bertindak dengan bijaksana dan Grandmaster benar-benar pergi ke istana paus tertinggi untuk berbicara dengan paus tertinggi, prospeknya nanti akan suram. Apalagi berbicara tentang memasuki istana penatua. Wajah Flender sudah ditutupi dengan ekspresi tersenyum. Tuan Uskup, jangan khawatir. Baru saja juga buruk saya, agak terlalu terburu-buru. Apa yang kamu katakan? Di antara siswa kami, cedera Tangsan tidak serius. Mungkin lebih baik jika Anda bertanya padanya. Bagaimanapun, dia adalah jiwa dari seluruh tim. Saya pikir pengetahuannya tentang pertandingan juga harus relatif jelas. Salas melirik Flender, amarah memuncak di hatinya. Jika Anda sudah lama mengatakannya, apakah saya harus melihat surat kepausan tertinggi? Karena saya sudah menjual wajah saya hanya bisa menjualnya sampai akhir. Bahkan jika saya benar-benar menemukan sesuatu, jangan bilang saya benar-benar dapat membatalkan kualifikasi turnamen Anda. Tidak perlu, tidak perlu. Saya sudah mengerti. Para siswa Akademi Sinar Matahari Biru itu seharusnya hanya terluka oleh serangan balik kemampuan roh. Dalam keadaan seperti itu, apa yang bisa dilakukan pada siswa institusi mulia Anda? Saya akan mengambil cuti saya. Selesai berbicara, Salas dengan cepat membawa kedua kardinalnya pergi tanpa memperhatikan desakan Flender, bahkan sampai dia lupa mengatakan apapun kepada Ning Fengzi. Ning Fengzi menatap Grandmaster dalam-dalam, lalu pergi dengan Bone Douluo mengikuti. Trio segitiga besi emas melihat mereka ke gerbang akademi. Tidak perlu menemuiku lebih jauh. Aku telah menyusahkanmu hari ini. Grandmaster, tentang paus tertinggi. Grandmaster menatap tatapan menghindar Salas dengan senyum tipis, berkata, jangan khawatir, Yang Mulia. Turnamen ini sangat tidak memihak tahun ini. Wajah Salas menunjukkan sedikit kepuasan, lalu dia mengangguk dan membawa orang-orangnya pergi. Ning Fengzi tidak terburu-buru untuk pergi, dan menatap Grandmaster sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Grandmaster benar-benar akan menjadi tetua kehormatan Spirit Hall. Ning Fengzi kurang sopan santun sebelumnya. Ekspresi di mata Grandmaster dicadangkan, itu hanya untuk menakut-nakuti beberapa orang biasa-biasa saja. Itu saja. Ning Fengzi sepertinya ingin menanyakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia masih menahan diri. Kesehatan anak-anak itu penting, lebih baik mengorbankan pertandingan besok. Itu juga akan memberi komite organisasi jalan keluar. Selesai mengatakan ini, Ning Fengzi pamit dari ketiganya, berbalik dan pergi dengan Bone Douluo. Mengikuti dua punggung yang memudar dengan matanya, senyum palsu di wajah Flender berangsur-angsur memudar. Tuan sekolah Ning ini layak mendapatkan reputasinya. Hanya saja, Xiao Gang, meskipun kamu berhasil menakut-nakuti orang-orang Spirit Hall dengan auman harimau kali ini, aku khawatir itu akan menarik lebih banyak perhatian dari mereka di masa depan. Sebelum Grandmaster sempat membuka mulutnya, tiba-tiba telinganya berdenging menyakitkan. Suara Liu Erlong yang agak dingin naik, Yu Xiao Gang, kamu tiba-tiba masih berhubungan dengan pelacur itu? Bicaralah, bukan? Melihat Liu Erlong menunjukkan kekuatan amarahnya, Flender pertama-tama tampak terganggu, lalu buru-buru berkata, aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Aku akan kembali dulu. Anda mengobrol. Selesai berbicara, dia berbalik dan berlari tanpa semangat persaudaraan. Aduh, Erlong, lepaskan. Kamu salah paham. Grandmaster tanpa daya menatap Liu Erlong. Saat ini, tepi mata Liu Erlong telah berubah menjadi merah, tetesan air mata terbentuk. Salah paham? Pelacur itu bahkan memberimu surat kepausan tertinggi. Apa masih ada yang salah paham? Dia berselingkuh denganmu, dan kamu bahkan tidak mau mengakuinya. Wajah Grandmaster kaku seperti papan, jangan bicara omong kosong. Berangkat. Dia tidak memberi saya surat kepausan tertinggi ini. Meskipun Liu Erlong jauh lebih kuat dari Grandmaster,
ketika kemarahan Grandmaster yang sebenarnya masih membuatnya agak takut. Melepaskan telinga yang dia pegang. Kalau begitu bicaralah, siapa yang memberimu surat kepausan tertinggi ini? Jika jawaban Anda tidak memuaskan saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Grandmaster tanpa daya berkata, "Ah, kamu. Tidak peduli berapa usia Anda masih sangat impulsif." Alis Liu Erlong terangkat, "Kamu bilang aku sudah tua?" Kamu tahu bukan itu yang aku maksud. Apakah Anda tidak ingin mendengar cerita dari surat kepausan tertinggi ini? Berbicara. Liu Erlong kemudian menahan emosinya. Grandmaster menghela nafas ringan, berkata, "Ayah sang kecil memberikannya kepadaku." Liu Erlong tidak terlalu akrab dengan latar belakang Tang San. Sejak Grandmaster muncul, dia menaruh seluruh hatinya pada dia sendirian. Sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak heran mengatakan, "Ayah sang kecil? Bagaimana mungkin? Jangan katakan padaku." Grandmaster mengambil tangan Liu Erlong, berjalan ke akademi. Sambil berjalan, dia perlahan mengucapkan 4 kata. Judul Douluo, Langit Cerah. Untuk membuktikan bahwa murid-murid mereka memang terluka parah, keesokan harinya, Akademi Shrek mengumumkan bahwa mereka akan kehilangan 2 pertandingan berikutnya untuk memberikan waktu yang cukup bagi anggota tim untuk beristirahat. Rekor emas tak terkalahkan Akademi Shrek juga dihancurkan dengan ini. Terlebih lagi, lawan yang mereka lawan selama 2 hari ini secara tak terduga adalah 2 kekuatan besar, Akademi Godwin dan Akademi Thunderclap. Jika Akademi Thunderclap merasa mereka agak beruntung, maka Kapten Akademi Godwin Feng Xiaotian mengalami depresi. Pengorbanan Akademi Shrek diakui secara langsung memberi mereka kemenangan, tetapi kemarahan Huo jelas tidak akan mereda karena kemenangan seperti ini. Feng Xiaotian belum benar-benar mengalahkan Tang San, jadi dia hanya bisa sementara mengesampingkan rencananya untuk mengembalikan kecantikan itu. Kualifikasi berlanjut dengan momentum api. Setelah Akademi Shrek kembali, kekuatan mereka tidak melemah seperti yang dipikirkan beberapa penonton, dan mereka terus memainkan lagu kemenangan mereka. Segera, secara keseluruhan 27 putaran kualifikasi mendekati kesimpulan mereka. Hanya putaran terakhir yang tersisa sebelum akhir. Saat ini, peringkat tim teratas adalah sebagai berikut, Thunderclap Academy, 26 pertarungan dengan 25 kemenangan. Satu-satunya kekalahan mereka adalah melawan Akademi Godwin. Akademi Godwin, 26 pertarungan dengan 25 kemenangan. Satu-satunya kekalahan mereka adalah melawan Blazing Academy. Dengan karakter kunci tertentu yang melakukan permainan, menghindari kekalahan bukanlah hal yang mudah. Akademi Shrek, 26 pertarungan dengan 24 kemenangan. Blazing Academy, 26 pertarungan dengan 23 kemenangan. Akademi Skywater, 26 pertarungan dengan 23 kemenangan. Akademi Lapis Baja Gajah, 26 pertarungan dengan 21 kemenangan. Meski masih ada babak final yang tersisa sebelum kesimpulan, nyatanya tim yang lolos sudah ditentukan. Itu adalah Akademi Thunderclap, Akademi Godwin, Akademi Shrek, Akademi Blazing, dan Akademi Skywater. Sebagai salah satu dari 5 akademi unsur, Akademi Lapis Baja Gajah telah kalah dari masing-masing peringkat 5 dan sekarang putus asa di luar batas. Di babak final, di antara 5 besar, Akademi Thunderclap, Akademi Godwin, dan Akademi Blazing masing-masing menghadapi lawan yang lemah, dan kemenangan mereka kurang lebih terjamin. Tapi Akademi Shrek akhirnya sekali lagi menemukan lawan merepotkan lain sejak Akademi Blazing, dan akan menyelesaikan hasil babak final dengan Akademi Skywater. Meskipun pertandingan itu tidak terkait dengan siapa yang akan lulus, itu masih membebani peringkat mereka di kualifikasi. Kemenangan Akademi Shrek bisa mempertahankan tempat ketiga mereka. Jika Akademi Skywater menang, kemudian menambahkan kemenangan mereka sebelumnya atas Akademi Berkobar, mereka akan menggantikan posisi Akademi Shrek. Oleh karena itu, pada babak final, panitia penyelenggara telah mengatur agar 5 tim teratas serta Elephant Armored Academy bertarung di babak yang sama, sebagai representasi brilian babak kualifikasi final kepada para penonton. Akademi Shrek menghadapi Akademi Skywater tidak diragukan lagi merupakan pertandingan yang paling penting, jadi mereka secara alami dipilih untuk melaksanakannya di panggung utama. Setiap hari ada 14 pertandingan, dibagi menjadi 3 putaran. Sebagai hasil dari kualifikasi yang sudah diselesaikan sekarang, dan juga babak final, akademi yang sudah tersingkir tidak terlalu bersemangat, dan 2 babak pertama berakhir dengan sangat cepat. Di tempat istirahat, 5 akademi elemen besar dan Akademi Shrek diam-diam menunggu untuk naik. Tentu saja, masih ada 4 tim lain sebagai foil. Tang San dan Dai Mubai duduk berdekatan di depan tim mereka,
diam-diam menunggu pertandingan dimulai. Memikirkan kembali kualifikasi ini, satu-satunya yang benar-benar membuat mereka kesulitan adalah Akademi Lapis Baja Gajah, Akademi Blazing, dan Akademi Sinar Matahari Biru. Dan Akademi Sinar Matahari Biru ditangani oleh Tang San dengan mata setan ungunya saja. Kekuatan yang tersisa, Akademi Godwin dan Akademi Thunderclap, telah berlalu saat mereka kehilangan pertandingan mereka. Sisa kualifikasi berlalu tanpa hambatan. Meskipun ada hambatan di antara mereka, berbicara secara keseluruhan, itu masih berjalan lancar. Hari ini adalah babak final kualifikasi. Bahkan jika ketidakmampuan mereka untuk menjadi juara kualifikasi membuat Tang San agak frustrasi, dia telah lama diam-diam bersumpah bahwa apapun yang terjadi, kejuaraan terakhir dari turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini disisihkan untuk Akademi Shrek. Hasil pertandingan hari ini mungkin tanpa konsekuensi, tetapi baik Tang San maupun Dai Mubai tidak memiliki niat untuk menyerah. Hanya dengan terus-menerus bersaing dengan kekuatan mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Jajaran Akademi Shrek terpisah. Kapten, Evil Eye White Tiger Dai Mubai. Wakil Kapten, 1000 Tangan Asura Tang San. Sistem serangan kekuatan tempur jarak dekat Spirit Master Soft Bones Demon Rabbit Xiao Wu, sistem serangan kekuatan Spirit Master Tai Long dan Huang Yuan, sistem serangan kelincahan Spirit Master Jingling dan sistem penyembuhan Spirit Master Jiangju. Sama seperti pertarungan mereka melawan Blazing Academy, hanya ada 3 orang dari kekuatan utama mereka. Awal pertandingan final semakin dekat. Pada saat ini, siluet ceria diam-diam datang. Tatapannya pertama kali menyapu Xiao Wu, Ning Rongrong dan Zhu Zuqing, lalu mendarat di Tang San. Saudara Tang, hari ini adalah pertandingan terakhir. Bekerja keras. Tang San dan yang lainnya melihat kedatangan baru. Itu bukan orang asing, tetapi Kapten Tim Akademi Godwin, Feng Xiaotian. Melihatnya, Xiao Wu tidak bisa menahan cemberut. Kenapa kamu datang ke sini? Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baru? Faktanya, sebelum hampir setiap pertandingan sejak Akademi Shrek mengalahkan Akademi Berkobar, Feng Xiaotian datang untuk memberi semangat kepada Akademi Shrek.